Kita ke informasi lainnya pemirsa, PDI Perjuangan menambah sederet pengacara untuk membela Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan KPK di sidang kasus suap dan barintangan. Berkaitan dengan buron Harun Masiku, ada sejumlah nama yang mengisi daftar panjang pengacara Hasto, salah satunya adalah mantan jubir KPK Febri Diansyah. Pengacara Hasto Roni Talapesi mengatakan kliennya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025. Roni juga memperkenalkan timnya yang akan membela Hasto untuk melawan KPK. Ada 17 nama yang akan mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tim pengacara dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Roni mengatakan tim hukum ini merupakan kolaborasi antara tim hukum dari partai dan juga yang berlatar non-partai. Ini di sini ada fraksi. Saat ini proses hukum akan memasuki persidangan dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Keenam, Dr. A. Patra Mijaya SH LLM. Ketujuh, Dr. Erna Ratnaningsi SH LLM. Kedelapan, Yohanes Oberlin Tobing SH. Kesembilan, Alfon Kurnia Palma SH MH. Kesepuluh, Dr. Rashid Ridho SH MH. Kesebelas, Dr. Duke Ari SH MH CLA. Kedua-belas, Abdul Rohman SH. Ke-13, Triwiono Susilo SH. 14, Willy Pangaribuan SH. 15, Bobby Rahman Manalu SH MH. 16, Rory Sagala SH. 17, Anissa Eka Fitria Ismail BA Hons LLM MA SH. Proses yang berjalan adalah proses hukum yang seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh pihak KPK, terutama terkait dengan penundaan persidangan, itu yang kami sebut sebagai cara akal-akalan agar supaya tidak ada putusan pra-peradilan. Saya bisa mengatakan ini karena pada hari Kamis minggu lalu, ya, penyerahan tanggal 6 dilakukan penyerahan tahap kedua, ya, yaitu dari penyidik kepada penuntut umum. Sementara sehari sebelumnya kami sudah menyampaikan permohonan kepada KPK agar kami diberi kewenangan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Nah, apa yang menjadi jawaban dari penyidik yang saya kira perlu saudara-saudara ketahui ketika dalam pertemuan pada tanggal 6 itu, mereka katakan penyidik belum mendapatkan disposisi dari direktur penyidikan, sehingga itu diabaikan dan mereka meminta kepada kami agar supaya saksi yang menguntungkan ini dihadirkan saja nanti di pengadilan.
Persoalannya buat kami ketika itu yang kami sampaikan. Bukan itu persoalannya. Kami juga tahu bahwa hak kami untuk menghadirkan saksi atau ahli menguntungkan. Tetapi yang kita kehendaki adalah ada saksi, ada ahli yang menguntungkan ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Sehingga kalau mereka bisa diperiksa, tentu akan ada keseimbangan antara keterangan saksi-saksi yang memberatkan dengan saksi yang menguntungkan. Sehingga pihak penuntut umum bisa melihat secara jernih apakah perkara ini layak dilimpahkan atau tidak dilimpahkan. Nah, akan tetapi ternyata mereka tidak peduli dengan semua itu. Hari Jumat kemarin berkas perkara dilimpahkan karena sudah ada surat dakwaan. Jadi ini yang kami sebut sebagai sikap akal-akalan dari KPK untuk mencoba memotong atau paling tidak menghilangkan hak-hak untuk menguji penetapan tersangka dari perkaranya Mas Hasto ini. Yang kedua, saya kira ini juga yang harus mendapat perhatian kita semua. Cara-cara seperti ini ya seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi kebiasaan yang dianggap legal oleh pihak KPK. Ini pasti akan merugikan kita. Kebetulan hari ini, pada saat terakhir ini adalah Mas Hasto yang menjadi korbannya. Besok lusa akan bertambah korban-korban dengan cara tipu-tipu dan akal-akalan seperti ini. Pemirsa, pelimpahan berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Dengan gugurnya gugatan pra-peradilan, Hasto akan menjalani rangkaian persidangan terkait kasus yang menjeratnya. Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto disebut secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. KPK menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif menggantikan Nazarudin. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto menyampaikan dirinya tetap menghormati keputusan dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Meski menghormati keputusan KPK, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan Hasto pun bergulir sejak akhir Januari hingga Februari 2025. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Di tengah bergulirnya rangkaian sidang pra-peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Kamis 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Juyamto memutuskan tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto. Hakim menilai permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto pada Senin 10 Maret 2025.
Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto, selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan ya, Mbak? Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi tinggal proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sementara itu, Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR tahun 2020 hingga kini masih buron.